Halo, masih ketemu lagi ya, masih tetap semangat bersama Lose Eka. Kita sekarang lanjut saja di pembelajaran tema 2, subtema 3. Kita masuk ke pembelajaran yang ke-6. Oke, baik anak-anak Lose sudah menyiapkan video pembelajarannya. Mohon diputar, disimak, dan dipelajari apa yang disampaikan dalam video pembelajarannya. Adapun pembelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran ke-6 yang pertama, 2 macam teknik pewarnaan dan dampak tidak melaksanakan tanggung jawab. Oke, baiklah anak-anak, selamat belajar. Ada 2 macam teknik pewarnaan. Yang pertama, teknik pewarnaan basah. Ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Teknik yang kedua, teknik pewarnaan kering, ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Nah, kita akan belajar dari rangkaian gambar yang merupakan sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Nah, kita lihat terlebih dahulu gambar yang sebelah kiri sebelum diwarnai, kemudian menjadi sebelah kanan gambar yang sudah diwarnai. Perhatikan gambar-gambar di samping. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Kita amati gambarnya. Kemudian kita lihat, ini hasilnya. Setelah diwarnai diberikan teks cerita dengan judul akibat tidak bekerja sama. Gambar yang pertama, Jaka dan Rudi diberi gambar-gambar yang harus diwarnai bersama. Gambar yang kedua, Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Gambar yang ketiga, teman-teman lain sudah mewarnai. Ada yang berkata, "Selesai Bu Guru." Kemudian, gambar yang keempat, Rudi meminta maaf kepada Jaka. "Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai." Jaka menjawab, "Iya Rudi, ayo kita selesaikan." Dalam cerita bergambar di samping, terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil, supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Setelah melihat gambar cerita yang tadi, kira-kira apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat? Yuk kita cari tahu. Kita bahas terlebih dahulu jika tidak melaksanakan tanggung jawab di sekolah. Ada apa saja? Iya, lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak terawat. Ini akibat kita misalnya membuang sampah sembarangan, tidak melaksanakan piket kelas. Kemudian mendapatkan teguran sanksi dari sekolah. Misal kita melanggar tata tertib dengan membuang sampah sembarangan. Nah, padahal di tata tertibmu ada sanksi yang harus kamu terima jika kamu membuang sampah sembarangan. Kemudian kita akan membahas tentang jika tidak melaksanakan tanggung jawab di rumah. Akibatnya,
lingkungan di rumah menjadi kotor. Ini misalnya, kamu tugasmu di rumah adalah menyapu. Sedangkan kamu lalai, tidak bertanggung jawab, kamu membiarkan sampah berserakan di mana-mana, lantai berdebu, sehingga lingkungan rumahmu akan menjadi kotor. Kemudian, tidak terjadinya kehidupan keluarga yang harmonis. Misalnya, kamu diberi pesan oleh kakakmu untuk mematikan keran air ketika sudah penuh, tapi kamu malah pergi untuk bermain. Ketika kakakmu pulang, bak mandimu sudah penuh dengan air. Akhirnya kamu boros air. Nah, di situ kakakmu marah denganmu. Ini akan mengakibatkan kehidupan keluargamu tidak harmonis. Kemudian, apa akibatnya jika tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat? Yaitu lingkungan di masyarakat menjadi kotor. Misalnya, tadi kamu membuang sampah di depan rumah tetanggamu, sedangkan itu kamu lakukan setiap hari. Lama-kelamaan pasti tetanggamu akan merasa jengkel. Kamu sudah ditegur dan masih melakukannya. Nah, kemungkinan terburuknya kamu akan dikucilkan oleh tetanggamu. Kemudian, karena tadi kita sudah belajar tentang hasil karya gambar cerita, kamu nanti bisa memasang hasil karya gambar ceritamu di majalah dinding di sekolahmu. Contohnya seperti pada gambar. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.